Halo semua, balik lagi di BTS Gadget dengan saya Tori Bijaksana. Ini adalah Redmi Note 9 Pro dan ini Poco X3 NFC. Hari ini saya akan bahas kedua handphone ini sekaligus, mulai dari desain, layar, kamera, jeroan, hingga hal-hal yang perlu kamu tahu dari Poco X3 NFC dan Redmi Note 9 Pro. Let's go! Ya, Poco X3 NFC ini diprediksi bakal jadi HP goib. Salah satu penyebabnya adalah spesifikasinya yang udah kayak HP kelas atas, tapi dibanderol dengan kelas tengah. Artinya, soal harga, Poco X3 NFC ini jelas lebih murah dengan tipe sejenis yang lainnya, dengan merek yang berbeda tentunya. Harga resminya, Poco ini dijual mulai 3.099.000, tapi di lapangan kita nggak mungkin dapat Poco X3 NFC dengan harga itu. Ya minimal 3,3. Beda halnya dengan Redmi Note 9 Pro ini. Dia cenderung lebih mudah untuk didapatkan dengan harga mulai dari 3,2 jutaan. Kita udah dapat Redmi Note 9 Pro dengan RAM 6GB 64GB. Oke, ini adalah pengalaman saya pribadi selama 2 minggu setelah menggunakan kedua handphone ini. Ada beberapa hal yang saya bandingkan, misalnya modul kamera dari kedua handphone ini. Kedua HP ini jelas banget perbedaannya. Si Poco X3 NFC desain tone mirip banget dengan mata lensa kamera DSLR, sehingga kesannya lebih elegan dan keren. Meskipun nggak bisa dipungkiri, ini terlihat aneh. Format kamera terdiri dari 4 kamera dengan teknologi EI dengan 64 megapiksel sensor Sony IMX682, 13 megapiksel kamera ultra lebar, 2 megapiksel kamera makro, dan 2 megapiksel kamera dengan sensor kedalaman. Nah, si Redmi Note 9 Pro menggunakan modul yang lebih sederhana, kotak dengan aksen hitam dan lampu LED flash di luar modul. Dengan 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera wide, 5 megapiksel kamera makro, dan 2 megapiksel sensor kedalaman atau kamera depth. Untuk perekaman videonya sendiri, kedua handphone ini sudah bisa 4K di 30 fps dan video slow-nya di 960 fps di 720p dan 120 fps di 720p atau 1080p. Untuk urusan layar, kedua handphone ini masih menggunakan LCD IPS, punch-hole in display kamera tentunya. Bedanya, si Poco X3 NFC ini menggunakan refresh rate 120Hz dengan sampling touch-nya sampai 240Hz yang disematkan kamera selfie sebesar 20 megapiksel. Sedangkan si Note 9 Pro refresh rate-nya masih 90Hz dengan resolusi kamera 16 megapiksel. Tapi meski begitu, kita nggak bisa menilai langsung. Kita perlu membuktikan mana yang lebih baik di antara kedua handphone ini. Dua-duanya tentu akan menghasilkan kualitas gambar yang berbeda dan kecepatan dalam proses datanya juga tentu berbeda. So, mari kita lihat hasil kameranya. Ini adalah hasil kamera dari keduanya dengan mode auto yang saya ambil pas malam hari. Memang si Redmi Note 9 Pro nampak lebih terang, tapi hasilnya sebenarnya lebih realistis untuk Poco X3 NFC sih. Begitu pula dengan hasil kamera Pro-nya. Hasil gambar ini saya ambil dengan tripod. Saya atur dengan ISO 100, white balance-nya auto, dan S-nya sampai 8 detik. Hasilnya seperti yang kalian lihat ini. Kalau saya pribadi menilai si Poco lebih realistis, tapi hasil ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan karena hasil foto ini dipengaruhi berbagai hal, termasuk cara saya waktu mengambil gambarnya dan intensitas cahaya yang digunakan, dan ini tergantung juga ketika teman-teman menggunakannya. Sedangkan untuk urusan video, saya ambil sekira pukul 7 pagi di tempat tinggal saya. Sebagai informasi, Redmi Note 9 Pro ini belum ada mode stabilisasinya, jadi video ini diambil tanpa mengaktifkan mode tersebut. Meski Poco sudah ada, tapi sementara tidak saya aktifkan. Gimana hasilnya? Lebih prefer yang mana teman-teman? Kalau yang ini baru saya aktifkan video stabilisasi untuk Poco X3 NFC-nya, biar terlihat jelas perbedaan dari video yang sebelumnya tadi. Gimana? Sekarang lebih suka yang mana? Oke, kita nggak mau ngetes kamera video normal dari Poco X3 NFC dan Redmi Note 9 Pro.
Untuk Redmi Note 9 Pro nya memang belum ada mode stabilnya. Sedangkan untuk Poco X3 NFC nya sudah ada mode stabilnya. Kita lihat perbedaannya kayak gimana. Oke, untuk video selfie-nya sendiri hasilnya seperti ini. Sekarang kita lagi di pematang di tengah sawah, di jalan sawah. Terus kita lagi nyobain video Poco X3 NFC dan Redmi Note 9 Pro secara sama-sama. Menurut teman-teman hasilnya kayak gimana? Ini kalau mengenai exposure dan semuanya, stabilisasinya, teman-teman bisa menentukan sendiri karena ini belum saya lihat di galeri. Jadi ya bisa langsung dicek lah. Kalau misalkan buat jalan dengan yang agak ekstrim, masih biasa aja sih. Oke. Saya pribadi lebih oke Poco-nya, tapi jika nanti ada yang bilang bagusan Redmi Note 9 Pro, saya juga akan legowo, nggak masalah. Silahkan dinilai sendiri saja gimana hasil kualitas video yang dihasilkan. Kalau untuk muter video, kedua HP ini nggak masalah juga. Bedanya si Poco X3 NFC ini lebih seger karena pengaruh refresh rate-nya tentunya. Ditambah dengan kombinasi baterai 5160 mAh dan kecepatan cas sampai 33 watt. Poco X3 ini tampaknya akan melanggeng lebih depan sih dibandingkan dengan Redmi Note 9 Pro yang hanya disematkan 5020 mAh dengan kecepatan 30 watt. Saya pikir keduanya ini pas-pas saja dengan masing-masing kapasitas baterainya yang ditentukan dikombinasikan dengan kecepatan pengecasannya. So, untuk prosesnya gimana mas? Oke, Redmi Note 9 Pro ini menggunakan Snapdragon 730G octa-core dengan grafis Adreno 618, kecepatan hingga 2,3 GHz, fabrikasi 8 nanometer. Sedangkan si Poco X3 NFC-nya menggunakan Snapdragon 72G octa-core dengan grafis Adreno 618, kecepatan hingga 2,3 GHz, fabrikasi 8 nanometer. Untuk kapasitas RAM dan ROM-nya sendiri, baik Poco maupun Redmi ini menggunakan atau menyediakan dua varian yang sama, yakni RAM 6 dan 8GB dengan internal 64 dan 128GB. Nah, yang menarik adalah skor Antutu dari kedua handphone ini hampir sama, yakni di angka 270 ribuan dengan Antutu Benchmark versi 8.4 tentunya. Sebelum kalian bilang, di web resminya Poco X3 NFC ini mencapai 301.000, tapi ternyata ketika kita cek hasilnya berbeda. Hasilnya ya seperti yang kalian lihat sekarang. Soal desain body dari kedua HP ini mirip banget, yaitu menggunakan set fingerprint yang sekaligus jadi tombol power dan tombol volume yang ada di sebelah kanan. Di sebelah atasnya ada ear blaster, di sebelah kirinya ada SIM tray, dan di bagian bawahnya jack audio yang dikombinasikan dengan USB Type-C dan speaker. Nah, bedanya SIM tray yang digunakan ini, si Poco X3 NFC menggunakan metode hybrid. Dan si Redmi Note 9 Pro dia sudah menggunakan 3 slot kartu SIM. Nah, kalau urusan gaming gimana? Saya menilai kedua HP ini tidak ada masalah untuk main game. Baik game bawaan maupun game pilihan editor di Play Store, keduanya sama-sama disikat, dilibas. Seperti Genshin Impact, PUBG,
PES, NBA, bahkan untuk main Mortal Kombat pun tampilan grafik dan gameplaynya si Redmi Note 9 Pro ini juga sikat libas. Untuk main PUBG Mobile misalnya, baik si Poco maupun si Redmi Note 9 Pro ini bisa diajak main di mode High HD atau di Smooth Ultra. Gironya juga bisa jalan. Soal grafis silahkan di komen sendiri. Nah, untuk Genshin Impact, keduanya bisa disetting ke settingan yang paling tinggi. Hanya saja, imbas dari settingan maksimal ini membuat gameplaynya jadi nggak kayak pas di mode standar. Dan untuk main PES, meski bisa disetting ke grafik yang paling tinggi dengan FPS 60, tapi hasilnya saya belum puas karena ya kualitas gambarnya tidak bisa menampilkan sesuai dengan harapan saya. Ya minimal mirip PS4. Untuk load aplikasi kamu bisa lihat sendiri. Untuk reload aplikasi yang sudah kita keluarkan, hasilnya juga teman-teman bisa lihat sendiri. Kamu bisa membuktikan atau menilainya sekarang. Nah, saya kira cukup sekian perbandingan Redmi Note 9 Pro dengan Poco X3 NFC kali ini. Kamu pilih mana? Poco X3 NFC atau Redmi Note 9 Pro? Oke, karena saya lagi baik hati, jadi saya mau kasih kesimpulan dulu. Pertama, untuk mendapatkan hasil kamera yang bagus, lebih baik pilih Poco karena si Poco X3 NFC ini bisa menghasilkan gambar yang lebih realistis dengan tangkapan cahaya yang saya menilainya cukup.
Apalagi sudah ada mode stabilisasinya dibanding dengan Redmi Note 9 Pro yang belum ada mode stabilisasinya. Yang kedua adalah untuk gaming saya masih memilih Poco juga karena kualitas gambar dan videonya lebih bagus. Ingat, ini adalah pandangan pribadi saya. Selain itu juga untuk pilihan kedua adalah si Poco ini sudah ada Dolby audionya. Nah, yang ketiga adalah Poco X3 NFC ini menggunakan modul kamera yang anti mainstream. Desainnya juga kekinian banget lah. Ya meskipun agak aneh tapi ya nggak apa-apa. Ini cukup untuk bisa mengobati dengan hasil kamera yang bagus. Yang keempat adalah mode vlog dari Poco ini di fitur kameranya membuat konten sosial mediamu jadi lebih enak, lebih mudah dikelola dengan sekali TikTok dan plug and play. Kamu bisa buat video yang bagus. Yang kelima, silahkan ditambahin sendiri pendapatmu, kira-kira kamu lebih pilih yang mana. Sekali lagi ini adalah pendapat pribadi saya. Jika kamu punya pendapat lain silahkan ditulis di kolom komentar. Dan satu lagi, HP apa lagi yang perlu kita sandingkan untuk video selanjutnya? Silahkan ditulis sekalian di kolom komentar. Sekian dulu video kali ini, saya Tori Bijaksana undur diri. Terima kasih, wassalamualaikum.